Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alivia Salsabila dengan NIM 2110912320023 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lamu Mangkurat yang sedang berada di semester 4. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai wants and needs untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi kesehatan. Nah, menurut Philip Kotler, ada dua konsep dasar yang melandasi pemasaran, yaitu kebutuhan dan keinginan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan wants? Menurut Kotler, wants atau keinginan adalah kebutuhan yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Keinginan adalah hasrat pemuas kebutuhan yang spesifik, yaitu cara pemenuhan kebutuhan dengan beberapa pemilihan untuk memuaskannya. Keinginan juga diartikan sebagai hasrat terhadap kebutuhan yang spesifik dan dipengaruhi oleh budaya dan karakteristik dari individunya masing-masing, sehingga keinginan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda. Contoh sederhananya adalah pada seseorang pasien yang menginginkan obat bekerja secara cepat dan memberikan reaksi yang baik bagi tubuhnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan needs? Needs adalah keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan hidup dengan baik. Menurut Kotler, needs adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang perlu dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Needs menggambarkan kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lainnya. Needs adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dan harus ada sehingga dapat menggerakkan manusia sebagai dasar atau alasan berusaha. Needs menjadi wants jika kebutuhan telah menjurus pada satu keinginan tertentu yang dapat memberikan kepuasan. Needs tidak bisa diciptakan, maka produsen harus mampu mengidentifikasi needs dan wants suatu produk dengan cara melakukan riset pasar. Needs sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perceived needs atau kebutuhan yang dirasakan, yaitu yang menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan atau kenyataan yang nampak dengan yang dirasakan, dan expressed needs atau kebutuhan yang diekspresikan, yaitu yang dirasakan dan mampu ditunjukkan dalam tindakan. Lalu dalam pengukurannya, terdapat 5 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah interview. Interview sendiri adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, atau orang yang memiliki pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber. Yang kedua adalah observasi, yaitu proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan secara cermat dan secara langsung di lokasi sasaran. Lalu yang ketiga adalah survei. Survei adalah langkah pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau lembar observasi yang kemudian disebarkan kepada sasaran atau responden. Yang keempat adalah studi pasar. Menurut Kotler, studi pasar merupakan perancangan, pengumpulan analisis, dan pelaporan secara sistematis yang berasal dari data atau penemuan dengan situasi pemasaran tertentu oleh sebuah perusahaan. Dan yang kelima adalah diskusi, khususnya focus group discussion, yang merupakan salah satu metode dengan cara mengumpulkan suatu kelompok untuk membahas sebuah isu tertentu. Berikut
Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi wants and needs. Faktor pertama adalah fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lainnya. Lalu faktor kedua adalah psikologis. Psikologis mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Lalu faktor ketiga adalah masa lalu. Faktor masa lalu juga dapat mempengaruhi, karena seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu cenderung memiliki kebutuhan yang kuat terhadap hal tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan merupakan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi keinginan dan kebutuhan mereka. Baik, itu tadi penjelasan mengenai wants and needs. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan kata dalam penjelasan dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.